Dengan menggunakan alat kren, petugas pemadam kebakaran dibantu warga berupaya menyelamatkan seekor sapi limusin seberat 9 kuintal. Awalnya sapi ini ditambatkan di sekitar pekarangan rumah yang lokasinya tak jauh dari bekas sumur yang sudah diuruk. Tanpa diketahui sebabnya, sapi ini berputar-putar dan banyak gerak. Diduga urukan sumur tua tersebut kurang padat, sehingga tanahnya masih labil dan tidak mampu menahan bobot sapi yang cukup berat. Sapi di sana itu sudah warga itu sudah sudah gotong royong di sana. Jadi teman-teman nyampe di sana, tripod sudah ada, katrol sudah ada, teman-teman sudah membantu tenaga, membantu masyarakat yang gotong royong evakuasi sapi. Setelah 4 jam dievakuasi, sapi tersebut diperiksa kesehatannya oleh petugas Keswan untuk mendapatkan penanganan medis. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemerintah akan memperbolehkan kegiatan halal bihalal selama perayaan Hari Raya Idul Fitri nanti. Uniknya pelaksanaan halal bihalal ini dilakukan tanpa kegiatan makan dan minum bersama. Pemerintah melonggarkan aturan pandemi dengan cara memperbolehkan kegiatan halal bihalal saat perayaan Hari Raya Idul Fitri nanti. Aturan halal bihalal Idul Fitri ini akan tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri. Meski tidak melarang, namun pemerintah mengimbau silaturahmi Lebaran sebaiknya dilakukan tanpa aktivitas makan dan minum bersama. Jika terdapat makan dan minum, maka harus sesuai protokol kesehatan. Imbauan halal bihalal tanpa makan dan minum bersama ini untuk menekan potensi penyebaran virus corona. Halal bihalal nanti, terutama untuk kegiatan halal bihalal, diselenggarakan dengan protokol kesehatan dan dihimbau untuk tidak ada makan minum, dan makan minum pun harus sesuai dengan jarak dan tempat. Kemudian juga terkait dengan kegiatan yang di tempat hiburan ataupun di tempat keramaian, ini dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan juga sesuai dengan kapasitas. Nah, tentu kegiatan ini nanti akan dituangkan di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri. Selain aturan soal halal bihalal, sebelumnya juga ada imbauan dari Satgas COVID-19 agar buka puasa bersama saat Ramadan diimbau tidak sambil mengobrol. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 2 Mei 2022. Sementara pemerintah baru akan menentukan Hari Raya Idul Fitri pada 1 Mei 2022. Melalui maklumat tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1443 Hijriah, Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 2 Mei 2022. Maklumat ini ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nasyir, dan Sekretaris Agung Danarto. Dengan dikeluarkannya maklumat ini, warga Muhammadiyah akan melaksanakan salat tarawih terakhir Ramadan pada tanggal 30 April 2022. Sementara itu, Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat 1 Syawal 1443 Hijriah pada 1 Mei 2022 di Auditorium HM Rashidi Kementerian Agama guna menentukan Hari Raya Idul Fitri. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan penumpang kapal asal Kalimantan tiba di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Mereka mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan saat puncak arus mudik. Lebaran masih belasan hari lagi, namun Pelabuhan Ajata Pareng, Parepare, Sulawesi Selatan sudah ramai dengan pemudik. 1.085 penumpang asal Nunukan, Kalimantan Utara tiba di pelabuhan ini menggunakan KM Bukit Siguntang. Mereka memutuskan mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan saat puncak arus mudik Lebaran. Pelabuhan Parepare mencatat ada peningkatan penumpang sebanyak 100% dibandingkan tahun lalu. Salah satu alasannya adalah adanya pelonggaran aturan mudik dari pemerintah di tahun ini. Saya melihat setiap hari ada peningkatan jumlah penumpang. Karena seperti kemarin kami sampaikan bahwa karena adanya
pelonggaran yang diberikan oleh pemerintah bahwa tahun ini sudah diperbolehkan mudik. Sejumlah kapal asal Kalimantan masih akan bersandar di dermaga Pelabuhan Parepare. Pihak pelabuhan menyediakan fasilitas untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah penumpang. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, ajang bergengsi X Factor Indonesia 2022 akhirnya menghasilkan juara. Alvin keluar jadi pemenang, Second Change jadi runner-up, dan Danar juara ketiga. Di acara spesial tersebut juga diluncurkan Treble, aplikasi musik gratis yang kini hadir di Indonesia. Malam Puncak X Factor Indonesia 2022 menyuguhkan penampilan luar biasa dan spektakuler dari ketiga finalis. Pada babak final countdown and result show ini, Alvin berhasil keluar menjadi pemenang, Second Change sebagai runner-up, dan Danar sebagai juara ketiga. Ini memang betul-betul menunjukkan talenta-talenta terbaik dari salah satu subsektor ekonomi kreatif kita, yaitu musik. Sebenarnya menurut saya industri musik Indonesia ini mempunyai peluang yang sangat besar. Semoga musisi-musisi Indonesia bisa go internasional. Selamat khususnya untuk Alvin yang memenangkan X Factor hari ini, dan juga selamat kepada Second Chance dan Danar. Semoga kalian menjadi bintang-bintang baru yang mewarnai belantika musik Indonesia. Di tengah megahnya gelaran konser musik X Factor Indonesia 2022, aplikasi musik Treble resmi diluncurkan di tanah air dan sudah dapat diakses melalui RCTI Plus. Jadi Treble itu kami ada dua peranan. Yang pertama sebagai pemegang saham, ini perusahaan berbasis di Amerika, sudah berkembang di Meksiko, di Amerika, dan hari ini diluncurkan di Indonesia. Khususnya di Indonesia itu MNC memegang secara operasional. Bedanya Treble Music dengan yang lain, Treble Music ini murah karena mendengarkan lagu melalui offline. Harus download dulu, itu makan waktu 15 detik, kemudian mendengarkan lagunya melalui offline dan tidak terpotong oleh iklan. Dan aplikasinya gratis. Babak final X Factor Indonesia juga semakin meriah dengan penampilan artis-artis ternama seperti Simple Plan, Lyodra, Tiara, dan Dewa 19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ingin mencari kuliner Ramadan yang berbeda, festival kuliner yang digelar di salah satu hotel mewah di Jakarta Pusat bisa jadi pilihan. Aneka hidangan internasional khas Ramadan bisa ditemukan di hotel tersebut. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Pusat. Saya akan mengajak pemirsa untuk mencicipi aneka makanan yang katanya ada beragam rasa, mulai dari rasa tradisional hingga internasional. Bahkan katanya rasa internasionalnya ini kerap dihadirkan ketika bulan puasa. Saya penasaran, pemirsa penasaran, kita ke target sasaran. Selama bulan Ramadan, restoran salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat ini menghadirkan beragam hidangan dari berbagai negara dan tak terkecuali hidangan khas Ramadan. Mata saya langsung tertarik dengan booth yang menyediakan aneka jenis sate. Chef, ini sate apa aja nih, Chef? Ada sate ayam, sate kambing, sama sate sapi. Sate sapi. Aduh, Chef, saya mau pesen nih, mau pesen yang sate ayam. Boleh. Tunggu yang mana? Oke, siap. Saya memesan 2 menu, yakni sate ayam dan ramen. Aroma sate yang dibakar dan kaldu dari kuah ramen sungguh menggugah selera saya. Oke pemirsa, jadi saya udah pesen 2 menu nih. Ada ramen, kemudian ada juga sate. Sudah tak sabar rasanya untuk mencicipi kedua makanan ini. Sate ayam bumbu kacang yang saya nikmati ini, dagingnya benar-benar empuk dan bumbunya sangat terasa. Ditambah cabai, sate ini semakin nikmat. Oke pemirsa, tadi aku udah nyobain sate, sekarang aku mau nyobain ramennya dulu. Dari tadi ini bener-bener buat aku pengen makan. Oke, langsung kita cobain. Mie ramen yang saya makan ini tidak kalah enaknya. Perpaduan ramen dan dagingnya memiliki cita rasa yang otentik. Sate ayam dan mie ramen yang saya coba ternyata hidangan favorit yang ada di hotel ini.
Di hotel ini juga disediakan hidangan lainnya yang tak kalah lezat, mulai dari hidangan ala Italia seperti pizza hingga hidangan ala Timur Tengah seperti nasi kebuli hingga kebab. Tak ketinggalan pula hidangan Nusantara seperti sate dan tengkleng. Dan juga kita punya ramen. Ramennya itu kebetulan hari ini ramennya adalah ramen ayam atau chicken teriyaki ramen. Dan masih banyak lagi menu-menu lain yang kita sajikan di sini. Seperti kita masih ada juga nasi kebuli, nasi campur untuk Indonesianya, ada tengkleng. Aneka hidangan Ramadan seluruh dunia ini hanya digelar selama bulan puasa saja. Dengan konsep live cooking, para pengunjung bisa melihat langsung hidangan yang mereka pesan. Pemirsa, saya sudah kenyang banget, udah puas banget menikmati menu ini. Tapi saya mau lanjut habisin makanan ini dulu. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Dimas Winardi, Edi Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia All-Star U20 berhasil menjadi juara ketiga di International Youth Championship 2021 usai mengalahkan Bali United U18 di laga perebutan peringkat ketiga. Tampil di Jakarta International Stadium, Indonesia All-Star U20 menang 2-1. Bermain di Jakarta International Stadium, skuad Indonesia All-Star tampil cukup dominan begitu pertandingan dimulai. Mereka bisa memecah kebuntuan pada menit ke-11. Berawal dari skema serangan balik, Salmani berhasil memimpin melalui sepakan first time, meneruskan umpan kiriman Cece Fuliana. Memimpin 1 gol, pasukan asuhan Ilham Romadona itu tak menurunkan tempo serangannya. Namun sejumlah upaya mereka mampu dihentikan pemain Bali United. Bali United kemudian memperoleh peluang untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-36, tetapi serangan anak-anak Bali United dapat dihentikan kiper Indonesia All-Star Dian Tistiana. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Begitu paruh kedua dimulai, Indonesia All-Star langsung bermain menyerang. Mereka mampu mendapat sejumlah peluang untuk menggandakan keunggulan, tetapi mereka belum bisa mengkonversinya menjadi gol. Justru pada menit ke-62, Bali United dapat menyamakan kedudukan. Inyoman Adi Widyatama berhasil mencetak gol ke gawang Indonesia All-Star melalui tendangan kerasnya. Keadaan itu membuat Indonesia All-Star berusaha untuk mencari gol pemenang. Drama pun terjadi pada menit ke-90. Indonesia All-Star mendapat penalti usai pemainnya dijatuhkan di kotak terlarang. Willian Aldama yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya dan membawa Indonesia All-Star menang 2-1. Indonesia All-Star U20 pun tampil sebagai juara ketiga di ajang International Youth Championship 2021. Dari informasi mancanegara, pemirsa, Angkatan Udara Israel membombardir jalur Gaza di Palestina. Israel berdalih serangan udara sebagai balasan serangan roket pejuang Hamas. Serangan udara dilakukan jet-jet tempur Israel di jalur Gaza, Palestina. Bom-bom dijatuhkan di daerah yang diklaim Israel sebagai pabrik senjata pejuang Hamas. Israel berdalih serangan udara ini sebagai bentuk balasan atas roket yang ditembakkan para pejuang Palestina sehari sebelumnya. Serangan ini terjadi saat tensi Israel dan Palestina memanas setelah polisi Israel menyerang situs suci hingga masuk ke Masjid Al-Aqsa. Tidak ada korban jiwa maupun kerusakan berarti dalam serangan udara ini. Setelah 2 tahun tidak pernah bersilaturahmi akibat pandemi COVID-19, diaspora Indonesia di Qatar akhirnya bisa kembali menggelar buka bersama di tepi pantai. Kegiatan semakin semarak karena para peserta masing-masing membawa takjil khas Indonesia, mulai dari es cendol hingga pisang goreng yang jadi obat rindu tanah air.
Berbuka puasa dengan es cendol, pasti terasa nikmat. Namun mencari menu cendol di luar negeri tentu bukan perkara mudah. Nah, untuk menyiasatinya, diaspora Indonesia di Qatar membuat sendiri menu masakan khas Indonesia. Tidak hanya cendol, gorengan seperti bakwan tentu juga tidak boleh ketinggalan dipersiapkan. Bahan-bahannya tentu saja identik dengan yang ada di Indonesia, lengkap dengan wortel, kol, dan daun bawang. Tidak hanya cendol dan bakwan, menu makanan khas Indonesia lain seperti pisang goreng yang khusus dimasak masyarakat Indonesia di Qatar ini kemudian dikumpulkan dan dibungkus ibu-ibu untuk dijadikan takjil. Tak ketinggalan menu makanan utama, berisi nasi dan lauk pauk khas Indonesia yang akan disantap setelah berbuka puasa bersama pun turut dihadirkan. Dan kali ini, Pantai Al-Khor di pesisir timur Qatar dipilih sebagai tempat diaspora Indonesia bersilaturahmi dan berbuka puasa bersama. Selain pantainya berpasir putih dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, pantai yang ramai dikunjungi pelancong di pagi dan sore ini terbuka untuk umum. 2 tahun tak bisa berkumpul akibat pandemi COVID-19 membuat suasana berbuka puasa diaspora Indonesia di Qatar kali ini terasa jauh berbeda. Selain jadi ajang silaturahmi, buka bersama dijadikan ajang diskusi mempromosikan Indonesia di negeri berbentuk monarki ini. Kita menjaga kepedulian sesama kita warga Indonesia yang ada di sini. Dan itu bisa dilakukan dengan peduli kepada bantuan kepada sesama warga atau juga ikut mensukseskan program-program KBRI. Contohnya ada Qatar Indonesia Year of Culture tahun 2023. Sebanyak 17.000 diaspora Indonesia bekerja di Qatar. Umumnya mereka bekerja di sektor migas, petrokimia hingga pekerja rumah tangga. Dan pelonggaran protokol kesehatan dari pemerintah Qatar membuat diaspora Indonesia kini lebih leluasa bersilaturahmi, khususnya di bulan Ramadan.